semua yang datang terima, timbang dengan hukum syara ya. Itulah guna kita belajar hukum syara untuk timbangan. Manusia, karena ulang-ulang saya sampaikan, manusia ini kalau nggak pakai timbangan tetap rugi. Harus pakai timbangan. Kalau nggak pakai timbangan kita tetap rugi. Timbangan hukum aman timbangan hukum syara yang 5. Wajib, sunat, haram, makruh, harus. Ini di mana hukumnya letaknya? Ini mobil murah, tapi surat nggak ada. Kau pernah beli mobil yang paling murah berapa? Mobilnya 8 juta. Ini 3 juta aja. Gimana? Surat nggak ada tapi 3 juta kan murah hari itu. Hah? Ya, ini kalau datang dia gimana? Ambil enggak? Surat nggak ada. Terang-terang aja bilang saya dicurian ini. Tambahnya lagi menguatkannya. Ambil apa tidak? Ini mau nampung. Udah Pak Mari gitu. Nah. Hah? Enggak sayang nama kabar itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alimun. Artinya yang mengetahui. Ingat ya, arti iman tasdik. Arti tasdik membenarkan. Kita masukkan ke hati ya. Alimun artinya mengetahui. Maka kalau begitu, mustahil yang jahil. Maka kalau begitu, mustahil yang jahil. Artinya apa? Tak diterima oleh akal, ada yang tak diketahui Allah Ta'ala. Tasdikkanlah di hati. Maka sifat 20 ini yang mana pun jadi. Satu aja kita pegang kuat. Tapi wajib 20 ini ya, fardu ain ketahuinya. Salah satu aja kita pegang kuat, cukup untuk kita menjalankan kehidupan dunia akhirat. Alim Allah mengetahui. Kalau gitu tahu Allah Ta'ala, nggak ada duit di dompet awak. Apa masalah kita hadapin? Tahu. Jadi apa gunanya kita kaji ini? Supaya semua kita kembali kepada Allah Ta'ala yang dia mengetahui. Nah, pahamilah coba ini. Oke, kalau nggak paham tanya, jangan lewat aja. Allah Maha mengetahui, maka mustahil yang jahil. Sehingga kita tetapkan mustahil, tak ada yang tak diketahui Allah, semuanya tahu. Walaupun semut hitam berjalan di malam yang kelam, di atas batu hitam, dah gelap itu ya. Semut hitam berjalan di malam yang kelam di atas batu hitam. Kalau dalam kitab Darus Samin kayak gitu bunyi apanya kata-katanya. Diketahui Allah Ta'ala. Ada ragu di hati, apa kok? Apa iya, tahu Allah Ta'ala itu. Jawabnya pun mudah kali ya. Tahu pasti kenapa orang dia yang jadikan. Siapa yang jadikan semut tuh? Nah, kalau gitu kemana pun semut itu melangkah Allah tahu itu. Tahu. Kalau semut begitu kecilnya, ya binatang begitu kecil Allah tahu semuanya. Kenapa kita ragu kalau gitu? Coba renungkan, ilmu tahu ini mesti dipikir, nggak dipaksa-paksa. Ilmu tahu itu ilmu pasti. Allah Maha mengetahui sehingga kita tetapkan mustahil jahil. Artinya mustahil jahil itu ada yang tak diketahui Allah Ta'ala, nggak ada, semua tahu. Di hati kita sekarang ini Allah tahu. Ya, sekarang ini tahu. Kita yang punya hati nggak tahu kita hati, apa bagaimana hati kita besok. Ada yang tahu? Allah tahu. Sebagai dia Maha mengetahui. Ada yang ngaji, ada yang pulang. Tahu Allah Ta'ala itu? Tahu. Ngaji sifat 20 dipegang. Yang dikaji apa? Alimun, Allah mengetahui ya. Tapi hati awak mikirkan mobil tadi juga. Tahu Allah Ta'ala kok. Jadi kalau boleh kalau dikasih tahu, apalah kata mereka? Kau udah dikaji Allah mengetahui. Mobil juga aku pikirkan ya. Ngajilah dulu. Kenapa gitu? Jawabannya, itu lebih bikin mudah usaha kita semuanya. Segala urusan itu selesai mudah semuanya. Sama dengan orang buat sholat. Sholat jangan kemana-mana. Fokusnya kita ke sholat itu. Seluruh urusan kita selesai semua.
dengan mudahnya gitu. Nanti dapat kita hasilnya kan, walaupun sekarang belum dapat umpamanya, tapi nanti dapat hasilnya. Hidup ini semakin lama semakin enak, bahkan nikmat. Mana Pak Nabi? Enggak paham tanya ya, jangan diam aja ya. Karena fikih itu peraturan ibadah, tahu itulah ibadah. Ini yang sedang kita kaji, itulah ibadah. Tasawuf penyelamat ibadah. Sudah. Dalilnya yaitu dalil sifat ilmu adanya. Nah, dalam Al-Quran sebutkan wallahu bikulli syai'in alim. Bermula Allah dengan tiap-tiap suatu, nggak kayak kecuali ya, yang amat mengetahui. Itulah dalil Al-Quran. Maka patutlah bagi mukmin kalau begitu. Sudah sepantasnya orang beriman ini yang mengimankan Allah Ta'ala Maha mengetahui, mentikatkan bahwa ia senantiasalah pula ia minta pertolongan daripada Allah Ta'ala di dalam tiap-tiap hal ihwalnya. Hal ihwal, semuanya berarti ya, minta pertolongan kepada Allah Ta'ala tentang masalah hal ihwalnya, dan minta peliharaan pula daripada tiap-tiap kejahatan dunia akhirat adanya. Karena Allah Maha mengetahui itu tasdik di hati, minta tolong Allah. Itulah tugas kita ya. Kalau udah tasdik di hati, tentu kita minta peliharaan sama Allah Ta'ala. Minta pertolongan daripada Allah Ta'ala di dalam hal ihwalnya. Udah ada Sandi. Saya gabungan cerita kau televisi si Amdani, kepada Amdani dari cerita ini. Allah Maha mengetahui. Nah, kalau sudah kita imankan itu, tentu kita minta pertolongan kepada Allah Ta'ala di dalam tiap-tiap hal ihwalnya. Masuk mobil? Enggak. Enggak lah ya. Baru gitu aja kita udah. Itu kita Allah Ta'ala aja. Kenapa? Kalau kita sudah minta Allah Ta'ala, tak jadi pun kita nggak kecewa. Kita nggak pernah kecewa. Yang bikin kecewa kita minta pertolongan sama Daam, kalau minta tolong Daam, kecewa lah. Kau tuh lah, kau salah, kau gini. Mau salah mana salah. Ada kecewa. Pasti baik bagiku gitu. Sedangkan sebut hitam berjalan di malam yang kelam di atas batu hitam diketahui Allah Ta'ala. Konon pula awak besar itu. Apa nggak tahu Allah Ta'ala? Udah. Udah kerjakan perintahnya udah. Selain hanya serah kepada Allah Ta'ala. Baru betul. Kita sudah tasdik di hati. Kalau belum usah serah Allah Ta'ala. Nah, apa menganjal kau? Udah banyak kali pertanyaan kau tuh kan? Tumpah lah semua. Dalam menjalankan ikhtiar seorang hamba itu, dia terkadang sudah menjadi adat dari Tuhan. Contohnya kita ada usaha jual beli. Ya. Jadi bahasa syariatnya sudah pasti tidak beli itu. Tidak mau dari itu. Sementara dalam akidah tauhid bahwasanya Allah Maha mengetahui. Kan bisa menjadi suatu keharusan bagi Allah untuk bisa jadi bisa enggak. Itu bagaimana tuh menyikapi ketika kita menjalankan syariat tapi pada akhir finishnya kita tidak beritikat kepada Allah Maha mengetahui gitu. Yang aku bilang tadi tuh kecewa jadi. Itu kecewa kan. Gimana cara supaya jangan kecewa? Makanya jangan satu dua aja, tiga mesti. Fikih, tauhid, apa yang belum? Tahu. Kalau yang mutasab apa jawabannya enggak aja? Enggak apa-apa, tanda bagus. Oh, gitu jadinya. Enggak kecewa aja kan? Apa pula pandangan tasawuf ini enggak jadi ini? Di pandangan tauhid kok kecewa? Yang pembeli udah jumpa, yang jual jumpa udah cocok semuanya, udah cocok. Besok jumpa, tinggal pembayaran. Tidak kata Allah, tidak kan? Kecewa kan? Kenapa kok kecewa? Kadang dia kita tasawufnya. Anda baik, aku yang nggak tahu memang. Apa pikir bagus? Tidak. Jadi untuk maksudnya batas ikhtiar seorang hamba tuh sampai di mana? Sampai situ aja sih. Udah jumpakan pembelinya, udah cocok syariat jalan udah.
Iman pandang tauhid. Kalau jadi ketawa jadi. Jadi kalau tidak tidak. Kenapa seorang kecewa? Karena pikir itu bagus. Kalau jadi enggak. Ya, besok orang datang tempat kau Akmal, entah siapa ini kan lagi musim-musim orang bagi-bagi uang ini kan. Nah, ngasih 10 juta sama kau, orang kau ustad, 10 juta kasihnya. Kalau kau apa tuh murid-murid kau tuh 10 juta dikasih sama kau. Katanya nggak jadi. Nah, kecewa? Enggak. Kau mau jadi juga? Asal mesti jadi, udah malu aku udah bilang-bilang murid aku. Kasihnya. Tapi itu uang korupsi itu. Bagus apa enggak? Hancur murid kau semua kau kasih gara-gara itu. Kau maksa? Jangan paksa Tuhan. Malu aku ya Allah kabulkanlah ini. Allah bilang, aku maha mengetahui, aku ketahui apa yang tidak kau ketahui. Nah, seringan kan kita menjalankan syariat ini kita mendahului Allah. Nah, makin kuat syariat tadi. Udah. Hingga mengabaikan bahwasanya Allah itu lebih mengetahui. Udah. Makanya yang aku bilang tadi kan ada tasawufnya kan. Jadi untuk supaya kita kembali lagi itikad kita tuh, apakah kita istighfar, syahadat. Udah kembali kau udah sampai kepada tasawuf, tentu kau mundur balik. Mundur balik. Tentunya nggak bagus sih kan, restart kan. Nah, kenapa kau berani bilang nggak bagus? Nggak bagus lah. Allah tentukannya ini kan nggak jadi, tentu bagus. Nah, kenapa syariatnya kurang? Kamu udah ke bawah balik kan? Ini yang lain kalau ada yang paham, alhamdulillah. Kalau nggak paham tanya, jangan diam aja. Ilmu yang 3 ini fardu ain kita mengetahuinya. Fikih itu peraturan ibadah, macam cerita Syekh Akmal tadi lah. Peraturan ibadah. Tauhid itulah ibadah. Tasawuf penyelamat ibadah. Jadi kan, kenapa dikatakan tasawuf penyelamat ibadah? Tak jadi kan? Kita udah kenapa nggak jadi nih? Tanda baik. Kan nggak terganggu ibadah kau. Coba kau nggak pakai tasawuf, sampai apapun kau tetap masuk. Udah pas kali harganya udah. Ini gara-gara si anu, macam itu terus. Karena ada yang nengok nyamper ya, jangan. Dia pun nggak tahu apa. Gondok sama dia kan. Nah, muncul itu terus. Tasawuf udah, makanya dibilang ini. Maka tasawuf katakan penyelamat ibadah. Kalau tasawuf itu, tarang apa sudah. Mau apa kita nggak ada urusannya. Udah bagus ini. Ya kok gitu kok? Iya, ada bagus. Kalau mau tahu itu yang tak bagus dong. Tahu kau? Jualan lah kau. Selesai kan soalnya. Nah, macam mana Soy? Kau sama Lala, saya tanya kau, bukan nggak saya tanya walaupun kau di samping duduknya. Bikinnya biar kita aja. Enggak. Kan bisa kan luaskan kepada yang lain kan. Yang penting kaji ini malam ini ya, normalnya nggak ya, untuk semua ini secara umum tasdikkan di hati, Allah Maha mengetahui. Sebagai contoh tadi sudah disebutkan, semut hitam berjalan di malam yang kelam di atas batu hitam. Tahu Allah Ta'ala? Tahu. Kenapa lo tahu? Orang dia yang jadikan. Kalau ada di hati macam nggak tahu, berarti Allah bukan Allah Ta'ala jadikan kita. Siapa yang jadikan? Allah tahu kok, ya kan? Tidak. Datangnya kecewa seorang hamba itu apa menurut? Karena gagal keinginannya, nggak dapat. Datanglah kecewa. Nah, ini mesti ditutup dengan ilmu tasawuf. Kalau nggak bisa. Kecewa lah jadinya. Nah, kemana kau cara ngasih tahunya? Kau bodoh kali pun kau. Kenapa emang konten bodoh? Udah kan, kalau dia macam contohnya misalkan tahu kan jual beli macam itu udah masalah umum. Ini kecewa kita nih hak kita sebenarnya. Maksudnya itu bahasa gampang orang berutang lah. Dijanjikan dia nanti kebayar berapa. Kita berharap kepada uang yang dijanjikan dia juga kita butuh. Tak dapat kita kan kecewa kita datang lah itu kecewa kita yang waktu pada kejadian itu macam mana dulu? Siapa membuat kecewa? Allah Ta'ala. Nah, kan itu kembali kan. Memarah sama Allah Ta'ala. Nah, coba renungin dulu. Kecewa aku nih ya Allah. Ah, betul kecewa kau. Nah, jadi gimana? Tinggal aku bilang aja malaikat maut suruh cabut nyawa kau mau. Ingat inna azabil sadid, azab amat pedih. Terima aja lah, itu lagi apa tauhid, perlu bertauhid. Kalau gitu kecewa,
Tidak. Paham kan? Kalau nggak paham tanya, aja diam aja. Kok nengok kedua saya pikir ini paham enggak ini? Karena kalau nggak paham rugi kita. Kenapa rugi? Kalau paham bisa kita amalkan. Kalau nggak paham apa mau diamalkan? Belum lagi. Jawab. Belum lagi. Belum. Nah. Untunglah kau bilang belum. Kau bilang udah, tuh belajar sama kau udah. Cepat aja kau bilang udah tadi ya. Ustaz bilang 10 juta kepikiran dia dokter. Baru gitu pikir ya. Atau dikasih orang 10 juta. Nah. Terima nih, diterima nih. Tapi pikir tuh, kenapa nih dikasih? Kalau baik, jadikan ditetapkan di hatiku. Kalau enggak, tetapkan pembalikkan balik. Itu balikkan orang balikkan itu, balikkan lah. 10 juta. Gimana? Berani? Enggak baik dah. Balik kan? Kalau kau dikasih arisan di 5.000, kau terima aja, nggak ada masalah itu udah 5.000. 10 juta. Ada tertanyakan, kenapa dia ngasih kau 10 juta? Ya pasti sekitar pasti ada bangkitan nanti ini. Kau 10 juta, kau 5.000 mana kau bangkit. Malu lah kau bilangnya. Dia pernah aku kasih 5.000, pernah kau bilang gitu? Malu lah. 10 juta. Bukan soal ria aja. Kecewa lah kau ucapkan tidak tadi. Kau suruh dia ngajar di rumah kau. Karena waktu saya udah nggak ada, di hari masih ada lagi nih. Kau suruh ngajar, nggak mau dia. Kau udah bosan ngasih 10 juta sama dia. Betul-betul. Jadi tidak semua yang datang terima. Timbang dengan hukum syara ya. Itulah guna kita belajar hukum syara untuk timbangan. Manusia, karena ulang-ulang saya sampaikan, manusia ini kalau nggak pakai timbangan tetap rugi. Harus pakai timbangan. Kalau nggak pakai timbangan kita tetap rugi. Timbangan lah. Hukum aman timbangan hukum syara yang 5. Wajib, sunat, haram, makruh, harus. Ini di mana hukumnya letaknya? Ini mobil murah, tapi surat nggak ada. Kau pernah beli mobil yang paling murah berapa? Mobilnya 8 juta. Ini 3 juta aja. Gimana? Surat nggak ada tapi 3 juta kan murah kali itu. Hah? Ini kalau datang dia gimana? Ambil enggak? Surat nggak ada. Terang-terang aja bilang saya dicurian ini. Tambahnya lagi menguatkannya. Ambil apa tidak? Ini mau nampung. Udah Pak Mari deh. Hah? Enggak sayang nama kabar itu. Tuh, nampak kau kan? Menjebak kawan pada itu. Ketahuan kau kan? Bingung dah. Biar. 3 juta nggak mau dia. Saya kasih masih daam sana. Udah 5 juta aja mampu deh. Surat nggak ada. Bisa berpikir juga. Itulah untungnya kau dekat-dekat sama dia nih, sharing. Kita dapat ilmu kayak gitu. Jawab cepat. Macam main pingpong saya bilang itulah. Saya pengennya kalian kayak gitu semua. Jadi jangan bola tuh di atas meja, di bawah meja bisa nyemes. Itu baru paten. Janganlah, udah tahu salah jangan. Mobil, oh enggak jangan. Barang curian. Kan gitu, selamatlah saudara. Kalau ada orang nggak menyelamatkan kita, bukan saudara lagi itu, bukan kawan lagi itu. Cuman kurang mesra. Sudah tahu deh ya.
Tahu lah aku saudaraku bilang. Enak dengar ya? Nah gitu. Apa payah sih nambah saudaraku aja. Terus senang kali itu kau bilang gitu. Berpahala kok. Sudah. Begitulah kehidupan kita sehari-hari ini. Nggak berputar situ aja nih. Kalau nggak pakai timbangan, hancur kita. Pakai timbangan. Udah, mal. Jadi ini tuh, Iyalah. Tahunya tuh meledak-ledak dada kau tuh kan. Makanya kau setahun sekali aja ngajinya ya. Jadi kumpul pertanyaan baru masuk. ini tuh ada bahasa yang menyesatkan tuh. Hmm. Ingat tahu lah tuh kalau dalam syariat masih dibenarkan. Ada bahasa gini tuh, usaha tidak mengkhianati hasil. Kalau selama ini kita pegang itu tidak rusak itikat kita. Rusak lah. Sementara kata Imam Sunusi kan Hmm. kurang-kurangnya bid'ah atau kafir. Betul deh. Ya rusak lah, berpegang kepada itu beri bekas. Ada cerita. Kalau sudah kita pegang tidak beri bekas, kan nggak ada kecewa jadinya. Orang jual beri mobil nggak jadi nggak apa-apa, nggak ada bekas kok. Cuma kecewa aja yang ada. Ini kan awak rusak. Jadi ilmu ini gini, Akmal. Ambil yang pasti. Itu ilmu tauhid itu pasti deh. Dan yang ragu. Kalau kita ambil ilmu yang ragu, kita rusak. Tapi katanya boleh, kalau ini boleh ya. Kerjaan kita. Ada mereka kasih lampu-lampu hijau gini kan. Oh iya kok, ada yang bilang boleh kok. Kita rusak itu nanti. Ini ilmu nih, semakin tinggi kita belajar ilmu atau ilmu apa ya, ilmu agama ini, cobaannya makin berat, bukan makin enteng. Makin berat. Nah, kalau udah tahu makin berat, maju apa mundur? Maju. Hah? Maju. Maju. Makin berat ini. Maju. Maju. Nah, kenapa kau berani bilang maju? Izin. Karena balasannya akhirat. Oh, ke situ jawabannya. Tolong lagi. Nah, itu jawaban yang benar. Yang benar itu, alam mustahil atau mustahilkan beban kepada kita yang kita tidak mampu mikul. Tapi jangan nantang, kasih lagi yang lebih hebat dari ini. Tidak penyakit tuh. Kurang hebat saya bal sisa, saya balam, tumbang. Sebar sisa itu 12.000 muridnya bisa terbang semuanya 12.000 orang. Apalagi dia. Keramat itu melimpah sama murid-muridnya. Udah kan? Tumbang juga? Tumbang. Sebalam bisa melihat Lauh Mahfuz langsung. Tahu dia apa yang kejadian. Tumbang juga. Jadi ada orang apa, dia agen-agen mobil. Agen mobil ya, ngaji juga ada sama saya. Pas malam ngaji di situ ada orang menjual mobil, keuntungannya 10 juta. Ngaji apa tidak? Kau ya lah, jarang bukan kau agennya. Kan mas sudah jadi gara-gara kau. Ya heran ini, heran. Ini orang ada orang di sini. Kau ada hajat yang sangat penting, sangat perlu kali 40 kali ngaji jangan pergi kau ya. Kalau berhasil hajat kau itu, ini sekalian bilang sama kau. Kalau hajat kita besar, apa kita pun besar juga kerjanya kok. Ya. Membuat sumur mudah apa ya? Ya, buangkan tanahnya lagi, ngurusnya lagi. Nah itu kan. Ini saya ini dulu, 40 kali kau ngajian putus. Keranya lah. Udah 30 situ loh cobanya. 30 kali nggak putus ini. 31, 32. Ya, lu nggak nih saya bilang.
Pas ke 30 kalinya itulah, gak usah ngaji kau nari. Mundur dia, aduh kesalnya kayak saya nggak sama. Udah pas 30, di sini pembayaran janjiin nari bayarnya. Goda sama dia. Nggak ada urusan malah kalau pakai tauhid nggak ada urusan. Kalau kita punya pasti sampai nggak ada urusan. Perintah kau dulu kepenuh Allah. Itu aja nggak saya bilang sama dia. Gagal. Udah, aku tengok-tengok kau sama dia. Udah janjikan itu, ankan lah. Gak usah ngaji, pergi kau ke Aceh sana. Sang salib pun tak dapat. Sudahnya apa yang dapat dia? Tai kucing lah. Sang Saleh ini tidak tai kucing. Sang Saleh, sang tai kucing, sang Saleh tai kucing, sang Saleh ini kan betul aku bilang. Nah itulah syairan. Kenapa 40 kali? Karena rahasia itu besar kali rahasia sebenarnya. Kenapa Rasul diangkat umur 40 tahun? Baru diangkat, baru bisa mirat. 40 tahun. Karena enggak dari mula, enggak emang. Dihadapinya ada semua coba-cobaan ini. Ini gini begini, 40 tahun berangkat. Maka kita pun itu yang belum 40 tahun jaga-jaga ya. Menurut adat. Kalau udah 40 tahun baru mau apa, payah udah ceritanya. Sebelum 40 tahun udah persiapkan diri, mau ngaji, ngejar akhirat. Kekal itu insya Allah. Kalau enggak, itu cobaannya. Kau berapa tahun umur kau? 32. Hah? 32. 32. Jagalah kau tuh. Kira kalau habis 32 berapa? Nah, sampai 40 terus ya. Kalau udah kokoh ke 40 tuh alhamdulillah jalan terus, enak. Udah paham tanya jadi mana? Jalan nyimpang nggak apa-apa asal sedikit. Kalau banyak payah. Nah, Tahun baru. Jadi kan kawan-kawan kita kan banyak yang Kristen juga. nah udah. Jadi tahun baru itu baik Allah dia datang apa? Mari. Kan kalau kita nggak datang kan kita merasa ngecewakan dia gitu. Nah, terus kan bertubi-tubi pertanyaan. Kita datang berdosa nggak? Berdosa. Dosa. Segitu aja cuman. Pikir banyak kali pertanyaan kau tuh. Ini kan ngecewakan dia juga. Jawabkan dia kenapa rupanya? Yang paling tepat ajarin pada Allah sama dia tahun baru itu 1 Muharram. Kan ini tahu kau ulang. Mau panjang kalau biar keterangan sama kau semua nih bilang. Tahun baru kami 1 Muharram. Pun nggak dirai-raikan gitu. Jadi kalau gitu saya nanya kau tahun baru kau kapan? Tanggal berapa? Lambat saya nanya, sebelum terang aja tanya dulu baru ketahui kan tanggal 1 deh kan. Ramai lah aku di toko ya orang yang 1 Muharram. Salah kau itu. Nah kalau 1 Muharram, aku boleh datang? Enggak. Lucu kan? Dia undang supaya kita ke rumahku lah katanya. Jadi kalau 1 Muharram ulang tahun kau nanti aku boleh datang kan? Apa kau bilang? Enggak lah. Ngapain kau datang ke rumahku? Kalau mau taubat kau mau syahadat masuk Islam, boleh silakan lah. Potong kambing orang dipajak bilang. Iyalah dipajak lah, kan bilang potong kambing aku cari penyakit loh. Potong kambing orang dipajak. Iya lah, haram lah kamu besarkan orang itu pula. Klik lah kan orang Islam kalau nggak ngaji. Ikut-ikutan besarkan orang itu. Bisa-bisa murtad itu, hati-hati. Dia kan orang Cina. Keluarga masih Cina semua. Ya, keluarga lah tak lah situ. Ya, larang lah. Nggak apa yang larang istri. Dia bilang kau nggak usah pergi, nggak tetap pergi dah nggak. Kalau kau mutu-mutu saudaraku pula ada. Semua pergi dia. Pakai duit larangnya. Bahasa Cina. Kasih tahu saya itu kan saya Haram.
Kasih tau lah, Say. Iya, betul banyak kasih tahu. Ini banyak nggak tahu. Kita Bu aja Kak. Nah, Tahunya Bu aja. nggak payah, nggak usah. Jangan kasih, kau kena. Nah, ingat, itu dalil Al-Qur'annya itu. Kalau kita kasih, berarti kita kena lah. Suka. Kalau Allah Ta'ala ini pada hambanya, apakah semua hambanya mendapat pertolongan Allah Ta'ala? Tolong lagi. Pada semua hamba ini, apakah semua hamba ini mendapat pertolongan Allah Ta'ala atau tidak semua hamba yang mendapat? Semuanya. Kalau nggak pertolongan Allah nggak bisa jalan kau kan sekarang. Itulah kalau kita ambil dalil kita dari kecil, atau kau punya anak kecil, kau tengok anak kau sekarang. Bayar semuanya itu. Bayar, mau pandai merang. Tulungkup aja bayar, sakit, demam. Mau pandai duduk, demam. Ya, mau pandai jalan, demam. Semua bayar. Apakah setiap saat dan setiap waktu kita ditolong Allah Ta'ala? Iya, jawabannya. Allah tidak berhenti dalam pekerjaannya. Senantiasa. Ketika kita melihat ada orang mendapat bala, Dah, ada orang dapat nikmat. nikmat. Apakah dua dari pertolongan Allah Ta'ala? Iya. Bagaimana kita mengetahui yang mendapat bala ini bahwa dia mendapat pertolongan Allah Ta'ala? Tobat dia. Berarti dia dijatuhkan untuk dinaikkan. Kalau orang beriman ke sana, jadi tanda sayang Allah Ta'ala sama dia nih. Kenapa? Dijatuhkan dia untuk dinaikkan. Tobatlah dia. Makanya beda orang yang buat salah, tobat, dengan orang yang nggak buat salah, tobat. Beda apa enggak? Maka Allah sangat kasih kepada orang tobat. Allah maj'alni minat tawabina ya. Waj'alni minal mutatahhirin. Allah sangat kasih kepada orang yang tobat. Karena dia yang jatuhkan kita kok. Jatuhkan dalam maksiat, jatuhkan dalam dosa. Karena sayang apa bencinya? Itulah ilmu tasawuf. Allah menjatuhkan seorang dalam dosa. Apa karena sayang apa bencinya? Itu dalam ilmu tasawuf. Kalau tanah sayang Allah Ta'ala dijadikan kita istighfar, minta ampun Allah Ta'ala. Kalau tanah benci minta ampun pun tidak. Nggak dikasih Allah Ta'ala. Karena jadinya kita istighfar minta ampun itu kurnia Allah Ta'ala aja kan. Berapa banyak orang rencana mau tobat tapi tidak, sampai mati. Nah. Itu dalilnya. Kalau belum puas tanya aja Lepami, nggak apa-apa. Tanya aja terus. Kalau sama-sama kita minta sama Allah Ta'ala, kita dapat jawabannya semua. Kalau saya ini nggak ada apa-apa sama ya kita ini. Tapi kalau kita sama-sama minta sama Allah Ta'ala, dapat ilmu hikmah yang luar biasa itu. Apalah hikmah di balik ini kan? Apalah hikmahnya nih ya Allah. Jadi kadang kita manusia ini kan ingat ketika kita dapat nikmat. Nah. Oh, Allah telah menolongku, aku dikabulkan. Nah. Ketika kita dapat sesuatu yang tidak enak, karena kita lupa kan. Kalau kita kaitkan dengan setiap saat, setiap waktu Allah Ta'ala menolong kita, hambanya ini. Ketika kita lupa itu dengan maksudnya kita ditolong Allah Ta'ala setiap saat dan waktu, tingkat keimanan kita itu seperti apa jadinya? Nah, itulah perisyariat. Jadi ketika sahabat ngadu sama Rasul, ya Rasulullah, nampaknya macam gak diampuni, gak dikabul Allah Ta'ala doaku. Tidak, orang Allah Ta'ala bilang setiap doa dikabul Allah Ta'ala. Apapun doa yang kau ucapkan. Karena jadinya kita berdoa sampai nyarikan. Kalau itu pasti dikabulkan. Tapi nampaknya nggak ada. Saya bilang kan nanti yang pasti kau mati kau terima teh. Jangan paksa Tuhan. Kita udah berdoa syukur alhamdulillah. Ya udah. Ingat kau waktu dulu sebelum kau nikah. Bisa jumpanya udah syukur ya. Enggak pakai kata-kata cinta kok. Tapi enak, mesra. Abang dari mana tadi bang? Ya rumah aja. Itu aja kata-kata kalian padahal.
Sampai ke rumah dengar-dengar aja tuh cakap itu kan. Ngerti nggak kau, Ri? Kau jangan tengok saya kayak gitu. Memang sih paham ya, berarti itu kita semuanya ini. Waktu sebelum nikah, kan apa kan? Kenapa kok sampai masalah kali ini? Orang kasih sama dia. Kalau gitu kita sudah kasih sama Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, rabbil alamin. Begitu, Bang. Udah kasih apa belum? Kalau kasih nggak mana-mana melala. Ini baca Fatihah, tapi mesti goreng ayam ya kan. Sekali gorengan lagi selesainya nih ya kan. Jadi kau datang semujar, nggak jadi. Datangi, itu akan masa, aduh, rendah diri kenapa sih? Nggak semuanya orang bisa balik-balik ayam itu nggak pakai sudip, pakai tangan aja langsung. Dia yang bisa. Belajar aku sama dia. Ada kau nak sini? Percaya ada. Oh, enggak betul-betul saya bilang. Kau datang apa nih goreng? Si Asap pun nggak percaya rupanya. Dari pandangannya tuh. Refleks aja Ustaz kata istrinya pula. Berarti dua-dua orang nih. Minyak yang melegak itu nggak panas sama orangnya. Balik ayam itu pakai tangan aja. Kau belum sampai? Udah, mundur alip-alip lagi. Alip tadi, alip bawah, alip bawah. Kenapa ya? Aktivitas terus. Silakan. Saya bukan seluruh. Bukan bercanda. Itu dia. Ikut aja kenapa sih? Itu Abdul Qadir Jailani itu bukan mudah-mudah dapat ilmu yang luar biasa itu sama dia. Atuknya ngajar rumah-rumah orang Melayu lah ya kan. Dia dibawa masa air kerjanya. Masih tanggung, anak tanggung lagi. Jadi kata atuknya tidak berbekas api itu, bukan api itu buat melegak air. Kan. Mau besar banyak mana pun yang menegakkan siapa? Jaga etikat itu, tidak berbekas semuanya itu. Kalau gitu ngapain aku pakai kayu lagi? Dia lagi susun kayu itu mau hidup api. Tarik semuanya. Orang nggak beri bekas kok. Bukan api ini melegakkan air kan. Sorongkan ya kakinya, melegak air. Nah, kau bikin lagi tuh, untung-untung melegak air ya kan. Kenapa kau ketawa? Karena kau dalam hati kau nggak akan bisa itu kan. Kau belum nengok dia nyorong. Maka seri, kita tahu sih dia muncul lagi goreng ayam. Orang kalau sama-sama profesi kalian sama-sama goreng ayam. Tahu tahu nih. Nah, udah ini. Kau tidak percaya? Nanti kalau dia datang, tinggal kau buktikan. Kalau kau percaya dapat kau ilmunya. Ya, narik nafas jajar. Narik nafas tuh. Bahaya juga makanya. Izin, saya coba. Panas. Ya mak. Kenapa lah? Adil. Kenapa kau ketawa kayak gitu? Makanya gak usah kau bilang. Kalau dapat kebun gak usah kau bilang. Ketawa orang dengarnya. Ya, terserah mereka Ustaz. Nggak boleh. Simpan dulu ilmu makni, simpan. Rahasia seperti itu. Ini Ustaz yang mendesak saya. Saya bilang kau tengok si Mujar. Coba kau belajar dari dia. Tak mau dikalah dari orang lain ya. Atau simpan aja lagi. Belum bisa pakai pakaian wali. Tak mau orang lain tinggi sebenang dari dia. Batal. Nggak boleh. Pulang lagi gua. Nanti pulang kita coba nih. Pulang nanti gua Pulang dalam itu nih. tinggal aja. Izin Ustaz. Saya lakukan sebelum saya ngaji Ustaz. Iyalah. Orang tepungnya banyak, nggak panas lah ya. Ayamnya macam biji durian, tepungnya penuh. Izin Ustaz. Ustaz yang ngasih tahu. Orang yang masih itu sama sekali.
Awak pula dicari. Gurunya di Sumes luar biasa. Deralek. Kalau kalau guru kok semes, guru nanti bednya itu dilempar aja. Wah, mungkin pas lagi dulu. Nomor kuda ada. Nggak apa-apa ri. Di sini lah nih pada ngaji itu. Kalau orang mau lihat nih pada ngaji, kalau nggak ya tahankan lah. Pastilah di hati kita benar kalau kita rasul itu bahwa salah satu taman surga itu di majelis pengajian. Itu bukannya saya ria, bukannya memang saya uji. Nggak usah dibilang itu, nggak usah dibilang. Iya kan udah apa lagi? Nah tuh, jangan aku bukan ria lah itu udah. Bilang aja Ustaz. Ya, Nggak mau saya dia terjatuh. nah, Kalau guru silat biar kamu muridnya jatuh. Kamu jatuh itu. mungkin aja kalau dibilang itu. Nggak mau saya jatuh. Nah, kamu kepaksa pula. Biar dia diam. Nanti dikasih tahu kuncinya, ya ini Renuman. Aku bukannya ria lah itu. Aku bukan takabur lah itu. Bukan sombong itu. Udah paham kau, Roni? Jangan dia. Diamlah kau. Itu pakai dua orang. Ini cerita dua orang. Tapi yang tukang goreng perempuan, liar. Dia goreng pisang nggak mau sampai mencoba pakai tangan aja lah, balik goreng pisang itu ya. Datang laki-laki, Bu, dia mau merokok, minta apinya lah, Bu. Minta api ya, Bu, ya gitu. Nggak bilangnya. Ya, ambilnya, pegangnya bara tuh. Rokok, bara tuh pegang gini. Sama-sama tengok-tengok orang ini. Yang jual, yang goreng pisang, ya mah api pegang bara. Sama-sama pikir gitu, sama-sama diam aja. Nggak cerita, Ri. Yang tukang goreng enggak nih. Enggak maksud saya, Pak. Bapak suruh belajar mengajar, dia bisa, nggak usah belajar gitu. Itu kan kedua kanen kan. Ya, itu misalnya dia udah bisa, aku belajar mengajar dia gitu. Itu udah bisa, dia nggak bisa kan. Tidak salah. Belajar sama dia belajar. Maksud dia lah. Wah, Makanya dia gitu. Nah, pegang-pegang kok deh, jangan hati-hati ya. Apa di mana apa? batin? Alin ujung. Ali ujung ujung batin. Bilangnya. Karena dia kan pedagang, jadi menilai sisi ekonomi lah. Kalau dia datang ke tempat mujar, bontotnya gorengan berapa kali gorengan. Kalau dia mujar nanti datang, bontotnya ayam. Oh gila. Ayah. Apa kata Cina itu, Soy? Kita pun kadang-kadang dibilang Cina gila pun dia ketawa pula. Lu gila lo katanya. Lu gila katanya kan. Lu gila katanya. Kau gila katanya. Kau diam aja. Tumbuhkan nggak ini kan. Kau yang gila bodoh. Sudah? Nah, kalau sudah balik kita ke kaji balik. Pastikan di hati Allah Maha mengetahui. Jadi Pak, ada nggak ilmu yang lebih tinggi dari kita memahamkan ilmu tidak memberi bekas itu Pak? Kalau secara jahilnya kan kita anggap seperti itu. Nah, terus Apinya api itu membakar bukan api ya Allah Taala yang membakar. nah, ya. Memberi bekas segala. Nah. Ada nggak yang lebih tinggi lagi dari kita memahamkan lain dengan yang jahilnya? Tengok Al-Quran. Ketika Nabi Ibrahim dicampakkan Namrud ke api yang 40 meter itu. Kan bukti nyata. Datanglah Jibril. Ya Ibrahim misalnya. Kalau perlu pertolongan aku, kita ke sapu aja mati semua nih api ini. Enggak. Nggak mau deh. Datang Israfil. Supaya menolong. Enggak mau deh. Akhirnya 4 malaikat di kepala mereka tanya, kenapa kok nggak mau kami tolong? Orang Allah Ta'ala jadikannya kok. Nah itu kayak kau mau yang lebih tinggi kan? Siapa yang jadikan aku ini? Itu campak Allah Ta'ala. Apa aku heboh dia tahu kok. Dan dia yang jadikan ini. Berani apa api itu membakar Nabi Ibrahim? Sampai ke Allah Ta'ala sampai kayak gitu itikat ini ya. Bulu rumahnya pun jangan coba kau sentuh. Itu Nabi Ibrahim. Campakkan 40 meter. Jatuhlah Nabi Ibrahim. Datanglah kepala-kepala malaikat Nabi Jibril, Israfil,
mau datang membantu, enggak. Kenapa kau nggak mau dibantu? Karena dia yang jadikan ini, Allah Ta'ala jadikan ini. Aku mesti ridho. Sampai kita ke sana, enggak. Tahu kan? Orang kena begitu penyerahan dirinya memang enggak. Orang dia yang jadikannya. Itu makna ridho tadi, terima dengan apa jadi Allah Ta'ala. Kalau nanya yang lebih tinggi, ya itulah dia. Mau lebih tinggi lagi. Nggak boleh belajar dia. Dia pun tahu dia, orang sama-sama udah belajar, udah lama belajar. Kalau jawaban saya pun udah pasti udah tahu deh jawabannya. Saya mau belajar sama kamu. Gitu. Sudah. Nah, terus perintahnya. Tengoklah Al-Quran tuh nanti. Bulu rumahnya pun jangan kau bakar. Jangan kau sentuh. Bisa dingin api tuh? Bisa. Api itu panas bisa dingin. Nanti siapa yang mau coba boleh. Hidupkan dengan kompor gas. Masukkan tangan. Terbakar apa enggak? Masa. Bisa tinggal tulang. Jangan coba-coba. Yang ini enggak bukan coba-coba. Tapi kalau kita terpaksa kuat tauhid kita jadi. Jadi, Pak, jika seorang mendapatkan ilmu itu tadi, sedanglah dia punah ya, orang biasa ya. Modelnya kan berbeda-beda, Ustaz. Ya. Ada model dia dijahirkan Allah Ta'ala, dapatkan dengan orang lain. Ada yang tak dijahirkan, diri dia sendiri yang tahu. Ustaz. Jika ada orang yang mendapatkan seperti itu, Ustaz, membutuhkan model yang berbeda-beda tadi, Ustaz, masing-masing lah yang tahu. Hal itu datangnya itu atau ketika dia mengamalkan itu nggak bisa dia dapatkan setiap saat. Enggak. Kalau itu pertanyaan jawabannya enggak. Kenapa, Pak? Kalau itu nanti bisa kita atur Tuhan. Mau ngatur Tuhan jadinya munculnya kalau berulang-ulang. Bisa juga. Tapi Allah Ta'ala udah kasih, Pak. Udah. Ya, bukan kayak itu di pakaian dia, Pak. Enggak bisa berulang-ulang. Pernah kau baca cerita Rasul yang mujizat lagi ya, mujizat Nabi, istimewa sama Nabi. Ada berulang-ulang buat Nabi. Kali aja. Hidupkan orang mati, hidup udah. Kemudian ada lagi dihidupkan Nabi lain. Enggak. Minta kalian berulang tuh setan ya? Enggak lah. Setan, Pak. Itu Zulkarnain tuh. Hah? Kayak apa nggak makan beling? Ulang-ulang itu ya kerjanya, Pak. Iyalah. Itulah baru itu. Makan lagi. Besok makan lagi. Cepat selesai makan. Satu makan. Man. Jadi kalau unang iya, kalau mau tahu cobalah makan beling tuh. nggak bisa. Udah apa kan? Tanya aja gitu. Enggak kenapa? Maksudnya kenapa diizinkan Allah gitu? Ya Allah berbuat sekendaknya kok. Menyebabkan dia. Cuman kita kalau terpaksa jadi. Terpaksa bisa jadi. Kenapa? Seperti Allah Ta'ala lah ya. Seperti ada mama-mama lagi ngayun anaknya. Masih bayi kali berapa bulan ya. Masih diayun. Pergi dia ke gede sebentar. Orang tidur ada nyenyak kali. Dari napasnya oh nyenyak. Ada mau dibeli gede. Terbakar rumahnya. Mana peduli dia tuh. Masuk aja ke rumah. Orang jangan udah api udah besar nggak peduli dia. Sedikit nggak terbakar. Selamatkannya anaknya. Siapa tuh baru menunggu ya. Kok bisa aku tadi ya. Gitu kan. Kalau itu membuktikan apa? Memang tak berbekas api itu kok. Jadi, kalau hamba itu diberikan Allah Ta'ala sekali, berarti kan kenikmatan sama dia. Iya. Jika itu hanya dapat sekali, kemudian dia minta lagi nikmat yang lain yang sama seperti itu boleh. Kau melunjak kau kata Allah Ta'ala. Dikasih yang lain lagi. Banyak kali kita pernah apa itu? Ya, maksudnya minta yang lain-lain lagi kan Bisa. Hal itu bisa aja. Itu mujizat tadi. Kalau enggak pokok kayu dipanggil Nabi sini nggak ketemu. Pokok kayu, kabut ada kerana pokok kayu sama dia. Belum mujizat Nabi. Pokok kayu, semua pokok kayu gitu kan? Enggak. Mana yang buat sia-sia nggak ada gunanya. Kijang yang sahadat, itu dia kijang tuh aja, yang lainnya enggak kok. Dan seterusnya lah. Yang parah kita nih pahami, kita ini berarti kita semua lah ya, semua nggak kecuali pahami sendiri. Berapa banyak orang yang nolong kita? Ingat gak kita berasal dari Allah Ta'ala itu? Coba mati lampu apa hidup lampu?
Kalau hidup lampu begitu dia terima gaji, dia langsung, ya Allah tunjukkanlah jalan taat daripada rezeki yang kau berikan ini. Kuatkan aku untuk melaksanakannya. Itu orang hidup lampu lah itu. Tunjukkan pula jalan maksiat dan rezeki yang kau berikan ini, kuatkan aku untuk menghindarinya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma razuqna ilma warzuqna fahma. Allahumma razuqna ilma warzuqna fahma. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah.